ini Senin 4 Januari 2021. Halo, good morning. Ya, good morning Sean, good morning Paralisi. Silakan diambil buku SPS IPA. Halaman 37. Bab 3 cuaca. Halaman 37. Tolong tulis tanggal hari ini ya. Senin 4 Januari 2021. Halaman 37 ya, Jess Pelinjaya. Oke, Melisenda, Kasia, Valeria, Anggi, Ebertus, Victor. Good morning all. Topiknya adalah cuaca. Topik hari ini adalah cuaca. Ini ya, cuaca. Oke. Semua siswa perhatikan bukunya masing-masing. Sudah ada ya gambar cuaca di bukunya, jadi kami hanya baca sedikit. Perhatikan keadaan langit pada gambar berikut. Perhatikan dulu semua siswa masing-masing bukunya. Sudah? Nah, ini adalah kira-kira itu langitnya itu cerah atau mendung? Nantinya cerah atau mendung yang di buku kamu? Mendung. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu hari akan terjadi hujan atau tidak? Dengan melihat keadaan langit. Jika langitnya sudah gelap, berarti tandanya akan segera datang hujan. Jika cerah, berarti iya, langitnya cerah. Kemudian kita masuk ke halaman 38. Halaman 38. Konsep cuaca. Konsep cuaca. Sudah? Tegar, Fedelin, Gisel. Konsep cuaca. Nah, dengarkan. Diperhatikan dulu ya. Kamu pasti sudah sering mendengar istilah cuaca. Cuaca sudah sering dengar ya. Apa artinya cuaca? Jadi cuaca itu adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu yang singkat. Cuaca itu adalah keadaan udara pada saat ini. Udaranya hari ini terasa panas, udaranya hari ini terasa sejuk. Jadi cuaca itu keadaan udaranya di suatu wilayah. Misalnya wilayah kota kamu dengan kota teman kamu itu berbeda cuacanya gitu dalam jangka waktu yang singkat. Cuaca itu disebabkan oleh yang pertama adalah perubahan suhu, kemudian cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin pada suatu wilayah. Cuaca di suatu tempat dapat berbeda dengan cuaca di tempat lain. Misalnya gini, Amis lokasinya di sekolah, kamu lokasinya di rumah. Bisa saja cuaca yang ada di lokasi rumah kamu itu berbeda di tempat Miss. Misalnya di tempat Miss ini panas, di tempat kamu itu mendung, seperti itu ya. Jadi Miss ulangi lagi. Sena baru masuk ya, Sena halaman 38. Konsep cuaca, halaman 38 Sena, ya. Udah, Sena? Disulangin ya. Cuaca itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan suhu, kemudian cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin pada suatu wilayah. Jadi, cuaca di suatu tempat itu berbeda dengan cuaca di tempat
lain. Viola tuh tinggal di Medan, cuaca di Medan tuh sangat panas, sementara temannya Viola tinggal di daerah Jakarta. Nah, Jakarta itu sering panas atau terik sekali cuacanya, jadi berbeda ya. Kita lanjut. Nah, selain cuaca, ada juga istilahnya iklim. Melisenda, dengarkan. Selain cuaca, ada juga istilah iklim. Jadi, cuaca dan iklim itu berbeda ya, Surya. Cuaca dan iklim berbeda. Apa letak perbedaan cuaca dan iklim? Letak perbedaannya, mau tahu jawabannya? Didengarkan dulu ya. Perhatikan. Jadi, cuaca dan iklim itu bedanya adalah ukuran waktu. Ukuran waktu. Jika cuaca itu dia keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan iklim keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Jadi ukuran waktu. Cuaca itu jangka waktunya singkat, sedangkan iklim jangka waktunya itu lama. Ya, itu bedanya. Beda iklim dan cuaca. Oke, Miss ulangin. Terletak di ukuran waktu. Jika cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu yang singkat. Ingat, cuaca itu jangka waktunya singkat. Sedangkan iklim adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Ingat ya, cuaca itu jangka waktunya singkat, sedangkan iklim itu jangka waktunya lama. Oke? Diperhatikan, nanti saya tanya satu persatu. Saya tidak mau lanjut buru-buru materi kalau belum paham. Ya, diperhatikan, jangan banyak main. Saya bisa lihat dari sini, dari monitor layarnya. Oke, perhatikan juga dulu kamu. Cuaca sangat penting bagi kegiatan manusia. Nah, jadi sini ada gambar, ada pembawa acara yang menjelaskan mengenai perakirakan cuaca. Misalnya hari Minggu, kira-kira cuacanya mendung atau panas. Hari Senin kira-kira hujan ya. Hari Selasa panas, seperti itu. Coba lihat semua bukunya di halaman 38. Ada nggak? Perakirakan cuaca dalam siaran berita televisi. Ada? Nah, jadi cuaca itu bisa menunjukkan keadaan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi seperti ini dia. Jadi kita bisa melihat prediksi atau perakiraan cuaca dalam siaran berita televisi. Itu hanya prediksi saja. Ya. Kita lanjut ke halaman 39. Sebelum kita lanjut ke halaman 39, saya mau tanya dulu dengan Gaston. Halo Gaston. Gaston. Halo Gaston. Halo. Halo Gaston. Gaston, Miss mau tanya. Apa yang dimaksud dengan cuaca, Gaston? Cuaca adalah keadaan udara pada sesuatu dalam jangka waktu singkat. Coba ulangin, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu singkat. Apa beda cuaca dengan iklim? Bedanya di mana? Apa beda cuaca dan iklim? Waktu. Bedanya cuaca
Bedanya adalah ukuran. Jangka waktu jika cuaca Bedanya cuaca adalah keadaan cuaca, ukuran waktunya, tempat atau waktu singkat. ya, jika cuaca itu jangka waktunya singkat, sedangkan iklim Jangka waktunya lama. Oke, thank you Gason, jadi kita paham. Selanjutnya Kentin Frederick. Oke, good morning Kentin. Bendanya Bentar, ini adalah dengan ukuran Kentin. Halo Kentin. Jika cuaca adalah Dengarkan saya dulu. keadaan udara pada suatu tempat di tempat dalam jangka waktu singkat, sedangkan iklim adalah keadaan udara pada suatu Oke, Kentin, lausenya kan belum kasih pertanyaan, kenapa langsung jawab? Halo Kentin, tapi sudahlah, benar ya, oke lah. Thank you ya Kentin, oke saya lanjut ya. Kita lanjut ke halaman 39. Sorry ya, tadi koneksinya nggak lancar. Kita lanjut ya Adelia, halaman 39. Sudah Gerald, kamu sudah lihat saya? Tadi koneksinya tidak lancar. Sorry ya. Halaman 39 mengenai simbol-simbol cuaca. Simbol-simbol cuaca. Perhatikan sayang. Oke, thank you Gerald. Sudah lihat saya kan Gerald? Perhatikan, ini Miss mau tanya juga, ini gambar apa ini? Simbol apa? Gitu ya. Nah, jadi pernahkah kamu melihat perakiraan cuaca di televisi atau surat kabar? Pernah ya? Perakiraan cuaca dapat memberitahumu tentang keadaan cuaca di suatu wilayah. Dalam siaran perakiraan cuaca itu biasanya keadaan cuaca akan digunakan atau digambarkan dalam simbol-simbol tertentu. Perhatikan simbol-simbol berikut. Kira-kira ini simbolnya mengenai apa ini? Yang pertama ini simbol apa? Ada yang tahu? Carla Livi. Ini simbol apa Carla Livi? Keadaan cuaca. Ya, keadaan cuaca bagaimana? cerah. Benar. Selanjutnya gambar kedua. Wow. Nama simbol ini apa? Wow. Cerah berawan. Cerah berawan, benar. Selanjutnya, Jesselin Jaya. Gambar selanjutnya. Apa nama simbol ini, Jesselin Jaya? Berawan. Berawan, benar. Jaidan Ryu. Berawan. Halo Jaidan. Gambar keempat. Apa nama simbol ini Jaidan? Tidak mau jawab ya? Oke lah. Misalnya lagi dengan Jordan ya. Jordan Joshua. Apa nama simbol ini Jordan? Hujan. Yang sebelahnya? Halo Jordan. Hujan berpetir, benar. Terima kasih Jordan. Nah, sekarang Miss mau menjelaskan satu persatu mengenai gambarnya ya. Diperhatikan. Ini adalah gambar keadaan cuaca cerah. Ini simbol cerah seperti ini.
Oke, Sean. Jadi kalau kamu lihat di langit ada matahari di siang hari itu berarti cerah. Keadaan cuacanya ya, Elif. Oke. Pada cuaca cerah, sinar matahari memancar terang. Sinar matahari memancar terang dan terdapat awan yang sangat tipis. Ini adalah konsep simbol cuaca dalam keadaan cerah. Pada cuaca cerah, sinar matahari memancar sangat terang sekali dan terdapat awannya itu tipis-tipis saja, ya, terik gitu ya. Selanjutnya, ini adalah simbol keadaan cuaca yaitu cerah berawan, ya. Nah, cuaca cerah berawan artinya langit dalam kondisi terang, namun ditutupi sedikit awan, diikuti angin semilir. Dalam konsep cerah berawan, berarti langit dalam kondisinya apa? Kondisinya apa langitnya? Terang. Tetapi ditutupi sedikit awan dengan diikuti angin semilir. Selanjutnya ini adalah simbol keadaan cuaca berawan. Oke. Pada cuaca berawan terdapat banyak apa? Banyak awan-awan di atas langit. Gampang sekali konsepnya ya. Intinya kalau banyak awan-awan di atas langit itu berarti dia cuacanya berawan, simbolnya begitu. Kemudian selanjutnya adalah simbol hujan. Cuaca hujan berarti titik-titik air. Titik-titik air jatuh dari langit. Pada cuaca hujan, langit angin berembus kencang dan udara menjadi sejuk. Nanti kamu bisa rasakan pada saat hujan di lokasi rumah kamu. Oke, suara saya macet-macet ya? Halo? Sudah lancar nggak ini? Dengar nggak suara saya lancar nggak? Sudah ya? Oke, saya ulangin. Simbol cuaca mengenai hujan berarti titik-titik air jatuh dari langit. Pada cuaca hujan, langit angin berembus kencang dan udara menjadi sejuk. Selanjutnya yang terakhir adalah ini gambar apa, Chelsea? Hujan berpetir. Hujan berpetir. Jadi ada hujannya disertai dengan kilat ya, atau petir. Pada cuaca hujan berpetir terjadi hujan lebat yang biasanya diikuti dengan angin yang bertiup kencang. Oke, sudah paham simbol-simbol keadaan cuaca? Saya tanya satu persatu lagi ya. Saya mau tanya dengan Chelsea. Halo Chelsea. Coba kamu sebutkan simbol-simbol keadaan cuaca pada gambar berikut. Pada cuaca cerah, sinar matahari memancarkan Chelsea. terang dan terdapat awan yang sangat tipis. Halo Chelsea, kamu hanya menyebutkan nama-namanya saja. Coba ulangi Chelsea. Silakan baca ulang Chelsea. Halo. Yuk. Cuaca cerah, cuaca cerah berawan, Oke. cuaca berawan, cuaca hujan dan cuaca hujan berpetir. Oke. Thank you Chelsea. Selanjutnya Kasia Kasimira.
Halo, kasih ya. Kasih ya. Tolong aktifkan dulu speakernya, kasih ya. Oke. Dengarkan pertanyaan Miss ya, kasih ya. Nah, dengarkan pertanyaannya. Pada cuaca cerah, sinar matahari memancarkan. Pada cuaca cerah, sinar matahari memancar. Halo, memancar apa? Tidak bisa menjawab ya. Saya ganti. Tristan. Tristan. Halo Tristan. Didengarkan dulu. Dikasih pertanyaan untuk Tristan ya. Saya ulangin Tristan, dengarkan pertanyaannya. Pada cuaca cerah, sinar matahari memancar. Pada cuaca cerah, sinar matahari memancar. Terang, good. Dan terdapat awan yang sangat Halo Tristan. Oke, tidak ada suaranya. Saya ganti lagi ya. Evelina Yovela. Evelina Yovela. Aktifkan speakernya Evelina Yovela. Sorry ya, ini tadi koneksinya terputus ya. Halo, koneksinya terputus, sorry. Sudah tersambung lagi ya. Sudah tersambung. Ini ganti pertanyaannya ya. Pertanyaannya saya ulangin deh untuk Arlin. Arlin. There is Arlin. Halo Arlin. Arlin. Aktifkan speakernya Arlin. Iya, pintar. Oke, Miss mau tanya dengan Arlin mengenai simbol cuaca. Dengarkan pertanyaannya ya Arlin. Halo Arlin. Ya, dengarkan pertanyaannya. Cuaca cerah berawan. Berarti cuaca cerah berawan berarti bagaimana keadaan langitnya? Berarti Langit dalam kondisi terang. oke, namun ditutupi sedikit Awan dengan diikuti angin semilir. Oke, sudah tahu ya. Keadaan cuaca cerah berawan itu berarti langit dalam kondisi terang, namun ditutupi sedikit awan dengan diikuti angin semilir. Thank you, Arlin. Sekarang Miss mau tanya Sean. Halo, Sean. Iya, Sean dengar ya pertanyaan Miss, Sean. Ganti aja yang ini. Cuaca hujan berarti titik-titik, bagaimana keadaannya? Iya, pada cuaca hujan langit berembun, kencang, dan bagaimana udaranya? Udaranya sejuk. Oke, good. Thank you, Sean. Oke, kita lanjut ke halaman satu lagi. Miss mau pilih Adelia. Aktifkan speakernya Adelia, iya. Satu lagi ini, belum kita lanjut. Miss mau pilih Adelia. Adelia ini gambar simbol apa, Adelia?
Halo Adelia. Gambar apa? Ini gambar apa ini Adelia? Hujan? Hujan berpetir. Oke, thank you Adelia. Jessica. Jessica. Dengarkan Jessica ya. Pada cuaca hujan berpetir terjadi Hujan lebat yang biasanya diikuti dengan angin yang tertiup kencang. satu lagi ya, Jessica, dengarkan pertanyaan Jessica. Miss mau tes dulu, ini paham atau enggak ya? Apa beda cuaca dan iklim Jessica? Bedanya di mana? Bedanya ukuran waktu jika cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu siang, Singkat, sedangkan ya. Sedangkan iklim adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu lama. Oke, good. Thank you Jessica, sudah paham. Miss mau tanya sekali lagi ya. Carla Livi, coba kamu jelaskan mengenai simbol cuaca cerah. Coba kamu jelaskan mengenai simbol cuaca cerah ya. Coba silakan. Pada cuaca cerah, sinar matahari memancar terang dan terdapat awan yang sangat tipis. Oke, sekarang soal yang selanjutnya, coba kamu jelaskan mengenai simbol cuaca hujan. Cuaca hujan berarti titik-titik air jatuh dari langit. Pada cuaca hujan, angin berembus kencang dan udara menjadi sejuk. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Halaman 40. Halaman 40. Perhatikan semua di buku kamu masing-masing ada gambar mengenai proses terjadinya hujan atau diagram daur air. Daur air itu maksudnya proses terjadinya hujan. Sudah diperhatikan belum gambarnya di bukunya masing-masing? Topiknya mengenai keadaan langit. Keadaan langit. Oke. Keadaan langit dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi cuaca yang sedang terjadi. Kemudian dapat memperkirakan kondisi cuaca yang akan terjadi. Misalnya dalam bentuk-bentuk awan. Begitu ya. Nah ini, gambar ini sudah di buku kamu ya. Kira-kira ini proses apa nih gambarnya? Ini adalah proses terjadinya hujan atau istilahnya diagram daur air. Diagram daur air. Ya, semua siswa perhatikan gambar di buku masing-masing. Karena di tempat Miss mungkin gambarnya agak sedikit blur ya, kurang jelas. Ya kan harus di-zoomkan dulu, diperbesar baru cukup jelas. Jadi Miss rasa bisa dilihat buku masing-masing ya. Oke, ini akan Miss jelaskan satu persatu. Bagaimana sih Miss proses turunnya hujan? Pertama sekali itu adalah awan terbentuk dari uap air.
Perhatikan awannya. Awan terbentuk dari uap air yang naik ke langit. Ya, awan terbentuk dari uap air yang naik ke langit. Uap air tersebut berasal dari pemanasan matahari terhadap air di bumi. Seperti misalnya kolam, danau, laut, dan sungai. Semakin banyak uap air yang menjadi titik-titik air, semakin luas dan tebal keadaan awan. Semakin tebal keadaan awan, maka kemungkinan terjadi apa? Terjadi hujan akan semakin besar. Tergantung dalam kondisinya si awan tadi. Oke, pembentukan awan terjadi dalam proses apa? Daur air. Oke, kita sudah bilang, perhatikan dulu gambar di buku kamu. Oke, ini gambarnya seperti ini. Sama, hanya saja di punya di sini agak sedikit blur ya, nggak terlalu jelas. Harus di-zoomkan. Jadi ada istilahnya namanya evaporasi, kondensasi, presipitasi. Jadi besok Miss jelaskan. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, jadi Miss ulangi dari sini aja ya. Ya, besok kita lanjutkan topiknya mengenai istilah-istilah mengenai daur air. Jadi Miss hanya mengulangi dari sini saja. Awan terbentuk dari uap air. Perhatikan uap air yang ada di buku kamu. Yang bagaimana uap air itu? Coba lihat, perhatikan bukunya masing-masing. Awan terbentuk dari uap air. Yang dari mana berasalnya, Miss? Lihat. Dari uap air yang naik ke langit. Sumber uap air dari mana, Miss? Sumbernya adalah dari pemanasan matahari. Artinya sinar matahari ya. Ada nggak gambar sinar mataharinya? Ini dia. Dari pemanasan matahari. Oke. Pemanasan matahari pemanasan matahari yang terhadap air di bumi. Jadi itu diserap menjadi uap air. Misalnya air yang di bumi itu berasal dari kolam, dari danau, dari laut, dari sungai, ya. Oke. Nah, itulah yang asal dari uap air. Oke. Kemudian semakin banyak uap air yang menjadi titik-titik air, semakin luas dan tebal sih keadaan awan, jadi mendung. Nah, lihat itu gambar awan sedang mendung, gelap, itu sudah pasti mau turun hujan gitu ya. Semakin tebal awan, kemungkinan terjadilah hujan deras. Begitu. Jadi yang sumber pertama itu adalah dari uap air yang berasal dari kolam, dari danau, dari laut, dari sungai. Berasal dari pemanasan matahari, begitu. Ini sedikit saja Miss jelaskan. Jadi besok Miss jelaskan detailnya apa itu istilah evaporasi, kondensasi, presipitasi. Oke, jadi sudah tahu? Sekarang Miss mau tanya dengan Jevani Sandinata. Jevani Sandinata. Jevani. Dengar ya. Jevani, dengarkan. Awan terbentuk dari Uap air. Oke, yang naik ke Langit. Uap air tersebut berasal dari Pemanasan matahari. terhadap air di bumi. Contohnya apa? Contohnya Kolam, danau, laut, dan sungai. Oke, semakin banyak uap air yang menjadi titik-titik air, semakin Luas dan tebal keadaan awan. Oke, semakin tebal awan, maka kemungkinan terjadinya Hujan. Oke, good. Seperti itu penjelasannya hari ini. Jadi, sekian dulu ya. Belajar IPA-nya hari ini, besok hari Selasa kita lanjutkan. Oke?
Selamat siang, Taikian.